Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Al-Hidayah 2 Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG UIN Salatiga pada tahun 2025. Kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan judul materi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Untuk memenuhi tugas PPG yang diberikan oleh LPTK UIN Salatiga. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dan dipanjangkan umur di siang badan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas, yakni Muhammad Fikri. Kepada Muhammad Fikri kami silakan ke depan. Berdoa sama diangkat dan kepala dijauhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, silakan Anda Fikri obatnya semula. Selanjutnya Bapak kalian yang Bapak sebut namanya, angkat tangannya. Ahmad Ramadhani, Hadir Pak. Aisyah, Asia, Halimatul Asya, Hadir. Hasna Nabila, Husna Rustina, Hayan, Muhammad Nasir, Muhammad Fikri, Muhammad Ijan Aulia, Muhammad Rayyan, Muhammad Jainal Ilmi, Mukhlisatul Hamijah, Nabila Maulida, Nazmi Wadi, Nur Khalisa, Norma, Nur Ijati, Rafi'i, Salimah Nur Humaira, Sylvia Mujalibah, Julfa Hasanah. Apakah ada yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah semuanya Kemudian Bapak ingin melihat kerapian kalian masing-masing. Apabila ada pakaiannya yang kurang rapi, silakan dulu dirapikan. Dan ada sampah-sampah atau buku-buku yang belum rapi, silakan rapikan dulu. Ya, sekarang Bapak ingin bertanya tentang pembelajaran sebelumnya. Siapa yang tahu?
hijrah Nabi Muhammad ke Taif? Ya, pada pelajaran sebelumnya kita belajar tentang hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Ya, betul. Selanjutnya, apa yang menyebabkan atau yang melatar belakangi Nabi Muhammad hijrah ke Taif? Yo, siapa yang bisa? Ya, siap. Karena ada tekanan dari kaum kafir Quraisy. Ya, betul. Adanya tekanan dari kafir Quraisy. Nah, salah satu sebab Nabi hijrah ke Taif yaitu adanya tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Karena ketika itu Nabi Muhammad sedang dilanda kesedihan, yakni dua orang yang paling menyayangi beliau meninggal dunia atau wafat, yaitu istri beliau yang bernama Khadijah. Istri beliau sangat membantu beliau. Yang kedua, paman beliau yang bernama Abu Talib. Ya, itulah penyebabnya sehingga orang-orang kafir Quraisy semakin menambah tekanan menyakiti Rasulullah. Yang kedua, apa yang melatar belakangi lagi Nabi hijrah ke Taif? Yo, siapa yang bisa? Jadi, selanjutnya. Yo, siapa yang bisa? Nah, salah satunya yang melatar belakangi Nabi hijrah ke Taif yaitu ingin berdakwah atau menyampaikan agama Islam. Nah, salah satu yang melatar belakangi Nabi Muhammad hijrah ke Taif ingin berdakwah untuk Taif. Namun dakwah beliau ditolak oleh masyarakat Taif. Ya. Sebelum Bapak yang melanjutkan belajar pada hari ini tentang Isra Mi'raj, Bapak perlihatkan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama menjelaskan makna Isra dan Mi'raj. Yang kedua, menyebutkan tempat penting yang dikunjungi Nabi dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajaran kita tentang peristiwa Isra Mi'raj, Bapak ingin bertanya dulu. Apakah kalian tahu apa itu arti Isra? Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Yuk, Isra. Ya, kalian mau bisa tolong bisa apa? Ya, betul. Beri tepuk tangan dulu. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram, kota Makkah, ke Masjidil Aqsa, Palestina. Nah, itu pengertian dari Isra Mi'raj. Selanjutnya pengertian dari Mi'raj. Yuk, siapa yang bisa? Namanya? Ya, siap ya. Iya, betul. Nah, itu Isra Mi'raj artinya perjalanan Nabi Muhammad dari Palestina, Masjidil Aqsa, ke langit ketujuh pada malam hari sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, beri tepuk tangan lagi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Bapak ingin menanyakan bersama siapa Nabi Muhammad melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj? Yo, siapa? Ya, Salimah. Bersama malaikat Jibril. Ya, Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril menemani malaikat beliau sampai ke langit ketujuh. Ya. Dari situ Bapak akan menyampaikan materi kita pada hari ini.
Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat mengagumkan dan sangat menakjubkan. Karena perjalanan itu dicapai dengan waktu yang sangat singkat, yakni dalam satu malam. Bahkan banyak orang-orang yang tidak mempercayainya tentang kejadian itu, kecuali orang-orang yang imannya kuat, yang mempercayai dengan adanya Isra Mi'raj. Nah, itu contohnya, yakni sahabat beliau yang bernama Abu Bakar. Sahabat beliau yang bernama Abu Bakar itulah yang pertama kali mempercayai akan peristiwa Isra Mi'raj, sehingga beliau disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang artinya orang yang mempercayai dengan kejadian Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Nah, kemudian selanjutnya Bapak ingin menampilkan sebuah video dan kalian menyimak tentang cerita peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1, Surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan dirimu dan berbaringlah. Aku akan sucikan hati dan jiwa. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai Muhammad, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung kali ini. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau?
sekalian, kalian sudah menyimak dan memperhatikan tentang video peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya kita bernyanyi dulu tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nabi Isra menyaksikan dan bernyanyi tentang Isra Mi'raj tadi, Bapak ingin bertanya, kita saling tanya jawab tentang mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj, malaikat Jibril menyembuhkan 2 gelas air. Yang pertama berisi susu, yang kedua berisi khamar atau arak. Ketika itu Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susunya. Nabi bersama malaikat Jibril naik ke langit bersama dan beliau bertemu dengan satu orang nabi. Siapa yang bernama? Betul. Yang pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam adalah nabi yang pertama. Terus yang ketiga pertanyaannya, berapa kali perintah salat yang diterima oleh Nabi Muhammad? Yang pertama 50 kali. Namun setelah berulang-ulang kali sehingga perintah salat yang wajib kita laksanakan sehari dan semalam berjumlah 5 kali. Ya, mungkin itu saja kesimpulan dari video tadi. Selanjutnya Bapak akan memberikan gambar kerja peserta didik. Silakan kalian kerjakan berkelompok dan juga tugas mandiri. Untuk kelompoknya Bapak bagi menjadi 4 kelompok, 2 kelompok perempuan, 2 kelompok laki-laki. Nah, ini yang pertama kelompok 1, laki-laki kelompok 2, laki-laki yang ketiga kelompok 3, perempuan yang keempat kelompok 4. Jadi sekarang Bapak bagikan gambar kerja peserta didik. Silakan kalian isi.
di kolom pertanyaan. Yuk, sama-sama. Yang mengerti dengan soal tadi? Ya, kalau mengerti silakan kerjakan kelompok. Silakan kalian berdekatan untuk mengerjakan kelompok. Setelah kita melakukan diskusi tentang peristiwa sejarah Mi'raj, mari kita presentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing untuk mempresentasikannya maju ke depan. Yang pertama, Bapak panggil atas nama Kalimatul Asya mempresentasikan kelompok pertama. Silakan maju. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram kepada Mekah dan Masjidil Aqsa ke Palestina. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Palestina. Masjidil Haram adalah dari Masjidil Aqsa. Inilah waktu penting karena merupakan perintah langsung dari Nabi Muhammad saat atas jawaban yang mereka presentasikan. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 3 untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan maju. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok masing-masing. Selanjutnya Bapak akan memberikan gambar kerja mandiri untuk tugas masing-masing. Silakan kalian kerjakan. Ya, apakah tugas mandiri kalian sudah selesai? Sudah, silakan maju ke depan untuk mengumpul hasil tugasnya masing-masing secara bergiliran.
bukan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Kota Makkah sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratul Muntaha. Selanjutnya, perintah salat yang pertama itu berjumlah 50 kali dalam sehari. Setelah berulang kali, Nabi meminta keringanan sehingga jumlah salat dalam sehari semalaman berjumlah 5 kali dalam sehari semalaman. Adapun hikmah yang dapat diambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj, yang pertama, Allah SWT berkehendak atas segala sesuatu. Yang kedua, memberikan kita wajib taat kepada Allah dan Rasul yang telah menyebutkan kita melaksanakan salat 5 waktu. Kemudian Allah SWT Maha mengetahui dan bijaksana dan menghibur Nabi Muhammad dengan memperjalankan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha. Mungkin selanjutnya untuk menambah pengetahuan dan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan membagikan tugas PR yang akan dikerjakan di rumah. Karena lembar tugas PR telah Bapak bagikan, silakan kalian kerjakan di rumah masing-masing dengan baik dan benar. Karena pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir dan kalian sudah mengerti dan paham tentang pembelajaran kita pada hari ini, demikianlah marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.